Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu as-sayyid al-habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab, hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Masih berkaitan dengan mimpi. Sekarang mimpi, sebaik-baik mimpi apa itu? Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan abadi alias tidak ada taranya. Kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dihitung dengan apapun juga. Ketika seseorang bermimpi, apalagi sampai yaqadzatan, melihat Nabi secara nyata dalam keadaan bangun, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kebiasaan mimpi dengan Nabi, nanti suatu saat dia akan bertemu dengan Nabi secara nyata dalam keadaan bangun. Tapi kalau orang tidak pernah mimpi dengan Nabi, ya rugi. Bertahun-tahun hidup sudah, tapi nggak pernah mimpi Nabi, rugi. Nah, usahakan di dalam hidup ini bisa bertemu dengan Nabi, mimpi dengan Nabi. Karena kalau bisa bertemu dengan Nabi dalam tidurnya, beriman kepada Nabi, subhanallah, itu sudah jaminan, insya Allah sudah menjadi jaminan bahwa orang itu akan selamat di akhirat. Ketahuilah, kenikmatan yang paling besar dan yang paling mulia dalam dunia ini adalah jika kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, dan terlebih lagi jika dalam keadaan bangun, dalam keadaan terjaga. Dan untuk memperoleh nikmat itu maka diperlukan mujahadah, perjuangan dan usaha yang sangat besar, terutama dalam masalah pembersihan hati dari segala penyakit hati seperti rasa sombong, dengki dan lain sebagainya. Selain itu juga mesti selalu berusaha untuk mengikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting ingin berjumpa dengan Nabi dalam tidur, terutama adalah membersihkan hati. Hati yang kotor tidak mungkin bisa melihat Nabi. Bersihkan hati dulu dari rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, rasa angkuh. Hilangkan dulu penyakit itu. Nanti kalau sudah bisa menghilangkan itu, insya Allah tuh akan timbul akhlak Nabi dalam kepribadiannya. Karena akhlak yang baik itu bersumber dari hati yang baik. Kepribadian yang baik itu berasal dari hati yang baik. Mulutnya jadi baik, tingkah lakunya baik, gerak-geriknya baik. Tapi sebaliknya, apabila ada seseorang pribadinya kotor, jorok, mulutnya jorok, perangainya jorok, buruk, itu menunjukkan bahwa hatinya jorok, hatinya kotor. Gampang sekali menunjukkan hati seseorang itu bersih tidak bersih,
di kepribadiannya. Al-zahiru mir'atul batin. Bahwasanya zahir itu adalah cerminan apa yang di dalam hati. Jadi kalau ada seorang santri mulutnya kalau bicara kotor, mulutnya suka gibah, suka gosip, suka ngerumpi, suka jelek-jelekin orang, berarti hatinya itu begitu tuh, kotor, jorok. Sarang setan dalam hatinya itu, sarang iblis dalam hatinya. Tapi sebaliknya, kalau pribadinya baik, santun, sopan, cara bergaulnya baik, mulutnya baik, hatinya pasti baik. Dan itu modal utama untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berusaha mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Maka di pesantren ini diajarkan doa-doa. Dari doa bangun tidur sampai tidur kembali. Doa masuk WC ada, doa keluar WC, doa masuk masjid, keluar masjid, doa berpakaian, melepas pakaian, makan, sebelum makan, sesudah makan, sebelum minum, sesudah minum. Semuanya diajarkan tuh sehari-hari. Doa beristinja, doa adzan, doa ini, banyak doa-doa itu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu dari bangun tidur sampai kembali tidur. 24 jam itu semuanya ada doa. Agar apa? Agar kita ini tidak pernah lupa kepada Allah. Ada orang mulutnya baik, akhlaknya baik, tapi dia tidak baca doa, tidak hafal doa, dan mengikuti sunnah Nabi, belum sempurna. Apalagi makan tangan kiri, ya makan sudah pakai tangan kiri, berjalan, berdiri, selesai makan dibuang sampahnya sembarangan. Ini bukan akhlak Nabi, akhlak iblis ini, akhlak syaitan ini. Akhlak iblis, akhlak syaitan. Nah, bagus sama sekali. Jauh bisa bertemu dengan Nabi. Jadi berusaha hatinya baik, pribadinya baik, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila seseorang itu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disepakati oleh ulama bahwa mimpinya ketemu Nabi itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kenapa? Karena syaitan, iblis tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Hadis Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa innahu la yanbaghi lisyaitani ay yatamassala fi surati." Yang artinya, siapa yang bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka dia telah benar-benar melihatku. Yani itu mimpi yang benar. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai diriku. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung. Ada santri mama pernah mimpi Nabi, pas sekali. Siapa yang pernah mimpi Nabi? Kalau sudah pernah mimpi Nabi, tuh mantap tuh. Mantap tuh anak tadi. Bergembiralah bahwa Rasul suka dengan dia. Seseorang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, maka hal tersebut bertanda bahwa dia dapat berjumpa dengan keadaan bangun. Ada tuh. Kalau dia pernah mimpi Nabi dalam tidurnya,
maka suatu saat dia akan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bangun. Dan puncak berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bangun nanti di akhirat. Puncak bertemu dengan Nabi nanti adalah di akhirat, saat bangkit dari kubur sampai terliur. Saat berjumpa dengan Nabi yang paling puncak adalah ketika bangkit dari tidur. Bangun dari kubur. Itu paling kebahagiaan sekali. Karena waktu huru hara, bangun dari tidur itu nanti waktu mulai huru hara. Huru hara hari kiamat, hari akhirat. Ketemu dengan Nabi, satu bendera dengan Nabi, satu kelompok dengan Nabi. Subhanallah, itu sangat luar biasa beruntungnya. Nah, jadi berusaha ketemu dengan Nabi dalam mimpi itu. Berusaha bisa bertemu dengan Nabi. Cuma tadi ingat tuh, kunci utama hati bersih, pribadi bersih, kemudian mengikuti apa tadi? Sunnah Nabi. Itu modal utama dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati." Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Siapa yang berjumpa denganku dalam tidurnya, maka dia akan nanti melihatku pada saat jaga, pada saat bangun. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan dari Abu Nuaim dan juga dari Imam Dailami radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, ini Abu Hurairah, kata Nabi, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inni ura fi kulli surah." Barang siapa yang telah melihatku dalam mimpinya, ya, barang siapa melihatku, seseorang itu dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihatku. Karena sesungguhnya aku dapat terlihat dalam berbagai bentuk rupa. Nah, jadi Nabi itu, kalau seseorang nih yang ngelihat dalam tidur, itu terkadang Nabi, Nabi kok rupanya kayak Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, kok rupanya Nabi kayak guru sekumpul, kok rupanya Nabi dalam tidurku ya itu kayak Habib Umar, kok rupanya kayak Habib Ali Jufri, kok begini, kok begini, kok begini. Bisa seperti itu. Menjumpa Nabi, kok rupanya kayak guruku, rupanya Nabi itu. Nah, dalam hadis ini kata Nabi, karena aku bisa terlihat dalam bentuk rupa yang lain. Ada ulama yang mengatakan siapa yang melihat Nabi Muhammad dengan bentuk orang lain, dan itu akan tergeletek dalam hati itu Nabi Muhammad. Pasti itu. Dalam tidur kita ngelihat kau Habib, kau Nabi Muhammad itu kayak mirip Habib Ali Jufri, kau mirip kayak Hasyid Muhammad Ali, kau kayak mirip Habib Umar. Atau dengan rupa yang lain, kau dengan rupa kayak guru si fulan, Nabi itu. Para ulama ada yang mengatakan siapa yang melihat tidurnya Nabi Muhammad SAW tapi bentuk dengan rupa yang lain, bahwasanya ketahuilah bahwa orang yang dia lihat itu, yang dia lihat Nabi tapi dengan rupa yang lain, itu menunjukkan bahwa orang itu seorang wali. Seorang wali. Bahkan ada yang mengatakan makamnya sudah makam wali kutub itu. Kutub banyak, kutubul akwan, kutubul gaus, umana, nujaba, rutaba, autat. Banyak itu. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ada orang melihat mimpi bertemu dengan Nabi, tapi Nabi itu rupanya dengan seperti rupa guruku, dengan rupa Syekh si fulan, dengan rupa Habib si fulan, maka ketahuilah orang yang dia lihat itu menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang kekasih Allah. Sampai-sampai Nabi bisa datang dengan bentuk rupa dia. Ini hadis kita tadi ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inni ara fi kulli surah. Siapa yang melihat aku dalam tidurku, maka sungguh dia melihat diriku.
karena aku bisa datang, karena aku bisa terlihat dalam berbagai bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Ada juga yang mengatakan, kok Nabi itu dalam tidurku kok wajahnya hitam, wajahnya Nabi hitam, ini tidak sama disebutkan dalam hadis. Ada juga yang mengatakan, kata ulama, berarti orang itu masih disenangi dengan Nabi. Nabi datang untuk menasihati dia. Artinya kalau bahasa katanya, aku suka dengan engkau, kata Nabi, tapi tolong perbaiki akhlakmu, tolong perbaiki sifatmu. Kalau engkau bisa merubah sifatmu yang buruk tadi, maka engkau akan melihat aku dengan wujud yang benar. Ayat sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fa innahu la yadkhulun nara." Perhatikan ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir. Siapa kata Nabi yang melihat diriku dalam tidurnya, maka dia tidak pernah akan masuk neraka. Ayo. Siapa yang melihat Nabi dalam tidurnya, maka dia tidak pernah akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak pernah mimpi Nabi, nih, nggak pernah mimpi Nabi sampai mati, nggak pernah mimpi Nabi. Oh, berarti nggak ada jaminan itu untuk tidak masuk neraka. Artinya bisa jadi orang itu mampir dulu dalam neraka. Oleh karena itu berusaha kamu untuk bisa mimpi dengan Nabi. Nah, yang begini-begini nih, jauh. Karena tidak ada usaha untuk mau bertemu dengan Nabi. Beruntunglah, jangan punya tadi katakan, siapa yang bertemu dengan Nabi dalam tidurnya, subhanallah, pasti masuk surga. Gak akan masuk neraka, tuh gak akan dia. Jaminan sudah itu dalam hadis ini. Salah seorang bertanya kepada seorang waliullah, yang mana orang itu tingkat keimanannya dan ketakwaannya sangat tinggi. Orang itu bertanya, apakah terdapat nikmat yang lebih besar selain kenikmatan surga? Maka orang itu menjawab, iya ada. Kenikmatan yang lebih besar daripada surga itu adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Surga itu nikmat, surga itu indah, tapi keindahan dan kenikmatan surga itu akan hampa kalau seandainya tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, kekasih kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan, aku kepingin masuk surga karena lantaran aku ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjumpa dengan Nabi. Masuk surga itu bukan apa-apa, kepingin dengan Nabi aja. Buat apa masuk surga? Kenikmatan banyak tapi tidak ada berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh. La ilaha illallah. Berusaha, yang hatinya kotor, berusaha jadi baik. Yang suka buang sampah sembarangan, berubah jadi baik. Yang mulutnya kotor, mulutnya jorok, mulutnya porno, mulutnya jelek, berubah dari sekarang. Kalau kamu kepingin jumpa dengan Nabi, kalau bisa berjumpa dengan Nabi dalam tidur, subhanallah, jaminan kamu bisa masuk surga, tidak bakalan masuk neraka. Tapi kalau kamu tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bertahun-tahun sekolah nggak pernah jumpa dengan Nabi, sampai meninggal nggak pernah berjumpa dengan Nabi, aduh, jangan-jangan mampir dulu dalam neraka. Itu bahayanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Banyak dari salafun saleh yang diberi nikmat oleh Allah sallallahu alaihi wasallam dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun, dalam keadaan jaga bisa ngelihat Nabi, bahkan bisa berbicara dengan Nabi dalam keadaan jaga.
Sudahnya tidur. Apalagi tidur. Nah, di antaranya orang yang bisa melihat dengan Nabi pada saat bangun adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita kenal pengarang Ratibul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, "Idza ashkala alayya al-haditsu ahuwa sahihun am ghairu huwa ghairu sahih akhudhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan." Fil kalamil Habib Alwi bin Syihab. Ya. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, apabila aku ragu-ragu apakah hadis ini hadis yang sahih ataupun hadis yang tidak sahih, maka aku langsung mengambil jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau baca hadis nih atau mendengar hadis, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ragu-ragu apakah hadisnya sahih atau tidak sahih, langsung ketemu dengan Nabi, nanya dengan Nabi, "Ya Rasul, apakah engkau pernah mengucapkan hadis ini waktu engkau hidup atau enggak ada?" Kalau lalu Nabi menjawab, "Itu hadisku," kata Nabi, atau "Itu bukan hadisku." Subhanallah, bertanya langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha tadi. Tapi ingat tadi ya, kuncinya seseorang ingin berjumpa Nabi apa tadi ya? Yang pertama, bersihkan hati. Jangan ada iri dengki. Yang kedua apa? Menjaga kepribadian. Akhlaknya baik, ucapan baik, tingkah laku baik. Yang ketiga apa? Mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi. Doa-doa itu dibaca semuanya 24 jam. Dari bangun tidur sampai kapan tidur, dibaca doa-doa itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam Abu Fida Ismail bin Quraisy, Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Imam Ahmad berkata, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujur, dia berkata, keluargaku menceritakan kepadaku dari ayahku, ia berkata, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badalu min ma'in fashriba minhu thumma majja fil dalwi thumma sabba fil bi'ri fafaha minha rihul miski sallallahu alaihi wasallam. Ya, Wa'il bin Hujur bercerita, ada keluarganya yang bercerita, keluarganya Wa'il bin Hujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang membawa setimba air. Nabi membawa setimba air. Lalu beliau meminum darinya. Ya, kemudian beliau memuntahkan air ke dalam timba itu. Jadi habis diminum, ya, ada kayak gelas begitu. Nabi minum, kemudian air tadi dari mulutnya Nabi dikeluarkan lagi ke dalam tempat air tadi. Kemudian beliau menuangkan ke dalam sumur. Lalu Nabi tadi menuangkan air tadi masuk ke dalam sumur. Atau beliau meminum dari timba itu dan menyemburkannya ke dalam sumur. Dari sumur itu pun menyerbak aroma yang sangat harum, seperti aroma misik. Ini ada sumur nih. Ada sumur. Nabi ngambil tuh air dari sumur tadi, diminum sama Nabi, kemudian diluak lagi sama Nabi, dikeluarkan air tadi ke dalam bak, ke dalam tempat air tadi, dibuang lagi oleh Nabi ke dalam sumur tadi. Ternyata apa? Satu sumur semuanya jadi harum. Sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad. Seperti itu juga Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Sufyan dari Abu Nu'aim.
Nama asli Abu Nuaim adalah Fadl bin Dukain. Imam Ahmad berkata, Hashim menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sabit dari Anas, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadata jaa wa khadimal madinata khadimal madinata bi aniyatihim fiha al-ma'u fama yutabi'ina illa ghamasa yadahu fiha wa rubbama ja'uhu fil ghadati baridati fayamussa yadahu fiha. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah SAW jika telah selesai salat subuh, maka para pelayan Madinah datang membawa bejana-bejana mereka yang berisi air. Jadi kalau Nabi setelah salat subuh, ada orang-orang ya pembantu-pembantu, mungkin pembantu sahabat yang atau siapa gitu, datang kepada Nabi membawa air. Ya, ada yang bawa gelas, ada yang bawa gayung, bawa ember apa gitu, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu setiap kali beliau diberi bejana tadi, ember, gayung, gelas, mangkok dan sebagainya yang ada airnya, maka beliau pun membenamkan tangan beliau ke dalamnya. Dipegang sama Nabi air tadi. Salat subuh nih, selesai salat subuh ada air gitu, datang. Dipegang air tadi sama Nabi, celupkan tangannya Nabi di situ. Acap kali mereka mendatangi beliau di pagi hari yang dingin. Bahkan terkadang musim dingin pun mereka datang bawa air. Ya Rasul, airku tolong dimasukkan, tolong tanganmu masukkan ke dalam air ini. Musim dingin suruh Nabi masukkan tangannya ke dalam air tadi. Tapi tidak, Nabi tidak mengeluh. Nabi memenuhi apa yang diminta sahabat. Maka Nabi kita Muhammad SAW memasukkan tangan beliau tadi yang mulia ke dalam bejana tadi, dalam bejana. Lalu apa yang terjadi? Ya, semua bejana tadi pun jadi harum, berkah. Nah, jadi Nabi menyentuh tangannya ke dalam air tadi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dhadar, Hashim bin Qasim dan seterusnya. Imam Ahmad berkata, Hujain bin Musanna menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah Al-Majishum menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW pernah datang ke rumah Ummu Sulaim. Lalu beliau tidur di atas tempat tidurnya, sedangkan Ummu Sulaim tidak berada di rumah. Sayyidina Anas pun melanjutkan, kemudian pada suatu hari beliau datang dan tidur di tempat tidur Ummu Sulaim. Lalu dia datang dan diberitahu Rasulullah SAW sedang tidur di rumahmu, di atas tempat tidurmu. Anas bin Malik melanjutkan, kemudian Ummu Sulaim datang dalam keadaan Rasulullah SAW berkeringat dan keringat beliau membasahi sepotong kulit di atas tempat tidur. Ummu Sulaim lantas membuka abirah ya, aibah itu bisa juga dibaca abirah, seperti wadah untuk menaruh pakaian. Jadi kayak tempat gitu ya, kayak botol, kayak apa itu. Lalu Ummu Sulaim menyerapkan keringat itu dan memerasnya. Jadi kayak ya, kalau semacam ini kayak kanibo gitu, kayak kanibo. Nah, lalu kanibo tadi, semacam kanibo, Ummu Sulaim melapkan kanibo tadi di tempat tidurnya Nabi yang di rumahnya Ummu Sulaim. Keringat Nabi kan bercucuran tuh, diambil keringat Nabi pakai kanibo tadi, diperas. Lalu dia masukkan keringat Nabi ke dalam botol tadi. Lalu Nabi pun ketika melihat itu terbangun Nabi. Ummu Sulaim sepupu Nabi ya. Lalu Nabi berkata, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Dia menjawab, ya Rasulullah, kami mengharapkan keberkahan untuk anak-anak kami. Beliau bersabda, engkau benar. Ya, engkau benar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Rafi' dari Hujain dengan hadis yang tersebut. Nah itu Ummu Sulaim gitu ya. Bahkan Nabi pernah yang kisah Isra Mi'raj itu Nabi
Muhammad SAW sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi itu tidur di rumahnya Ummu Sulaim dulu. Ya, sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Nah, di sini Nabi sering tidur di rumah Ummu Sulaim itu. Ummu Sulaim menyediakan kasur yang alasnya kasur itu, spraynya adalah terbuat dari kulit. Jadi ketika Nabi tidur di situ, Nabi pernah keringat Nabi itu banyak menempel di tempat tikar atau spray di tilam tadi. Nah, suatu ketika Nabi masuk, Nabi sudah biasa masuk tempat rumahnya Muslim. Ya, waktu itu Muslim dikasih tahu sama sahabat, itu ada Rasul tidur di rumah. Maka Muslim pun datang, Nabi sedang tidur. Ngelihat keringat Nabi banyak menempel di mana tuh, di spray yang terbuat dari kulit tadi. Maka Muslim pun mengambil semacam ya kanibol lah zaman sekarang ini, kain yang meresap, jadi dilap tadi. Nabi sedang tidur, dilap keringat Nabi tadi yang menempel di tempat tidur tadi, yang spraynya terbuat dari kulit. Lap, kemudian diperas begini. Dapat setetes, 2 tetes, dimasukkan dalam botol. Ketika itu Nabi tidak tahu, pas Nabi bangun, malak ya Ummu Sulaim, apa yang kau kerjakan wahai Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, kami mengambil barakah dengan keringatmu ini untuk anak-anakku dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mengatakan syirik, bid'ah? Tidak. Nabi mengatakan apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang dibolehkan, adalah sesuatu yang benar, bukan syirik, bukan bid'ah. Dan keringat Nabi sangatlah harum sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti sambung lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin.